Tapi setelah kita samperin ya, kita evakuasi dan segala macam, terus kemudian kita kasih bakso, kita kasih makan, ternyata langsung sembuh. Berarti itu lapartemia dong. Kan ya. Nah, terus kemudian dia bilang ke Leonel ini, ya sudah, kamu kalau mau summit aja, saya akan tunggu di sini. Oke. Tuh. Nah, ternyata si perempuan ini menunggu sampai sekitar jam 10-an malam. Terus kemudian karena nggak kuat, akhirnya dia turun. Dan si Leonel ini tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, teman-teman, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang cukup jauh di Pulau Jawa ini. Siapakah narasumber yang akan saya hadirkan ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Cak Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak panas ya tangannya, Cak Yo. Kurang enak badannya saya ya. Ya sedikit lah. Malah kita ajak podcast nih. Oke, Cak Yo, terima kasih banyak nih Cak Yo udah hadir, berkunjung sowan ke Basecamp Jejak Backpacker. Ini ya suatu kehormatan ya, kita didatengin sama Cak Yo yang biasanya dia menunggu Gunung Semeru di kediamannya di Desa Ranupani, Cak Yo ya. Yeah. Oke, Cak Yo, mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang belum mengenal ya dengan Cak Yo atau siapa sih Cak Yo ini. Nah, nanti kita akan kupas bareng-bareng di sini bahwa Cak Yo ini siapa sih sebenarnya Cak Yo yang akun Instagramnya ini dengan nama Cak Yo Saver Semeru gitu ya. Oke, Cak Yo, di sini tepatnya di Ranupani ya. Cak Yo itu sebagai volunteer atau relawan ya lebih tepatnya ya. Iya, lebih tepat ya relawan lah. Relawan ya. Gunung. Relawan gunung ya. Ini saya ada dua yang organisasi di situ, Cak Yo ya. Ini satu naungan atau beda nih Cak Yo? Sorry, dengan Saver Semeru sama Gimbal Alas tuh sama nggak sih, Cak Yo? Beda. Oh beda ya? Beda. Jadi kami kan terbentuk dari 2014 ya kan, karena kumpulan dari beberapa teman-teman relawan lokal. Ada yang dari Kabupaten Malang, ada yang dari Kabupaten Lumajang. Karena menyangkut masalah Semeru itu kan ada di 2 kabupaten. Oke. Jadi bagaimana waktu itu teman-teman lokal ini bisa berbuat sesuatu untuk gunungnya itu sendiri. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu teman-teman lokal ini justru mendapatkan dampak negatifnya saja gitu kan. Oke. Nah, kalau teman-teman Gimbal Alas itu kan dia adalah komunitas atau organisasi pecinta alam yang lebih senior daripada kami. Gitu kan. Oh, ya lebih senior daripada kami. Jadi memang terbentuknya dulu juga kita berkolaborasi terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan di aktivitas pendakian terutama. Saya malah mikirnya sama loh. Ini Gimbal Alas, Saver Semeru sama gitu loh, Cak. Ternyata beda ya. Beda. Tapi masih sama-sama di bawah naungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ya. Justru ini berbeda. Perbedaannya di sini karena kan teman-teman Gimbal Alas itu lebih independen. Oh. Ya, lebih independen. Dia tidak terikat oleh Taman Nasional. Tapi kalau kami kan sudah ada MOU dengan Taman Nasional. Bahkan kita sudah di SK-kan oleh Taman Nasional. Gitu kan. Gitu. Jadi bisa dibilang kami itu bermitra dengan Taman Nasional itu mulai 2014 itulah. Ada MOU, terus kemudian ada
SK penunjukan dari Taman Nasional. Oke, berarti di bawah naungan Taman Nasional. Istilahnya kalau kita boleh sebut sekarang itu lebih resmi gitu ya, Cak ya. Ya, kita kemitraan gitu. Kemitraan, kemitraan betul. gitu. Mungkin kalau yang di swastanya itu BUMN-nya gitu ya. Bisa dibilang lah, terserah. Ya, Cak Yo, ini kan Gunung Semeru ini sudah hampir 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya. Sekitar mulai 2019 September atau nggak salah. Itu udah mulai tutup. Udah mulai tutup. Nah, otomatis kan nggak ada apa ya, di sana semuanya mungkin ada yang berkebun, mungkin ada yang ke mana gitu. Karena kan nggak ada yang mereka kerjakan ya selama penutupan Gunung Semeru ini. Ya kembali lagi masyarakat terutama di Ranupani ya. Meskipun saya bukan asli Ranupani, saya di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, dan Ranupani itu masuk di Kecamatan Senduro. Dan ini memang jadi bagian atau tanggung jawab kami sebagai putra lokal ya, untuk benar-benar menjaga Ranupani ataupun Semeru itu selayaknya itu adalah rumah kita sendiri. Gitu kan lah. Terkait dengan aktivitas pendakian yang sudah tutup lama, ya kan, masyarakat sudah kembali lagi ke aktivitas semula, kembali bertani, terus kemudian yang jadi buruh ya tetap buruh gitu kan, yang dagang ya dagang. Ya. Jadi itu aktivitas pendakian bisa dibilang adalah bonus bagi masyarakat atau second jobnya dari masyarakat itu sendiri. Oke. Ya, waktu saya ke Semeru juga kan di briefing juga ya dulu, pernah di briefing juga, tapi dulu kayaknya saya belum kenal nih sama Cak Yo, tapi kita belum kenal gitu, tapi saya udah tahu di Cak Yo. Cak Yo dalam membriefing orang itu benar-benar yang saya lihat kan tegas gitu, tegas agar mereka mematuhi peraturan yang ada di di kawasan itu, betul, Cak Yo ya, betul. Biar mereka nggak melanggar gitu. Nah, dari situ yang pendaki-pendaki Gunung Semeru itu banyak nggak sih, Cak Yo, yang melanggar aturan yang udah ditentukan dari Server Semeru atau Taman Nasionalnya ini, Cak Yo? Jadi sebelum-belumnya, kita mulai flashback dulu ya ke 2014 ya. Karena adanya kami berdiri di 2014, sejak memuncaknya aktivitas pendakian di 2013 karena ada salah satu film ya yang mengangkat tema pendakian gitu kan. Akhirnya banyak orang beranggapan mendaki gunung itu semakin gampang. Siapapun bisa. Karena memang tidak ada aturan yang melarang orang mendaki gunung, itu tidak ada. Misalkan belum pernah berpengalaman sama sekali mendaki gunung. Apakah ada larangan itu? Kan nggak ada kan? Nggak ada, ya, betul. Itu makanya di 2014 kami bersama teman-teman komunitas-komunitas lokal, bahkan dulu teman-teman Gimbal Alas juga, kita sudah pamitan sama mereka, kita anggap sebagai senior waktu itu. Apa sih yang bisa kita perbuat untuk membantu Taman Nasional dalam rangka meminimalisir insiden, gitu. Akhirnya maka terbentuklah di 2014 yaitu yang namanya SAVER, Sahabat Volunteer Semeru. Nah, karena teman-teman komunitas lokal yang dari 2 kabupaten ini dulunya sebelum 2013-14 itu sudah hampir setiap tahun itu melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan bersih gunung, misalkan penanaman, tapi secara secara sendiri-sendiri atas nama komunitas itu. Tapi kenapa kita tidak digabungkan saja? Bersatu. Bentuk sebuah wadah, terus kemudian kita melakukan edukasi. Karena kan kalau kita melakukan kegiatan yang insidentil, ya kan, misalkan kita melakukan aksi bersih sampah, misalkan, sampai kapan kita membersihkan sampah? Tanggung jawab siapa sampah di gunung itu? Apakah tanggung jawab pecinta alam? Apakah tanggung jawab pemerintah? Apakah tanggung jawab pengunjung? Ya itu semua tanggung jawab semua. Tanggung jawab kita bersama. Itu. Jadi
eh, intinya di situ, karena membeludaknya pendaki, kita mencoba untuk apa ya, bukan membatasi sih. Waktu itu kita apa ya, pemberangkatan itu coba diarahkan. Misalkan 10 menit sekali pendakian berangkat. Misalkan 15 orang. Terus kemudian juga seperti itu. Karena di jalur pendakian itu kan semakin banyak orang, tingkat insidennya itu semakin tinggi. Itu. Ya, makanya setiap kali ke Semeru itu memang beregu. Kadang kita yang pendaki cuma 3 orang, 4 orang. Oh, nunggu dulu nih sama yang lain biar digabung dulu gitu ya. Betul. Biar nggak apa namanya makan di waktu juga gitu ya, Cak ya. Ya memang di awal-awal memang sangat memakan waktu. Tapi kan kita tetap berpikiran atau berbuat sesuatu yang baik itu memang ada proses kan gitu, ada proses. Artinya tidak semua apa yang kami lakukan saat itu serta-merta berhasil saat itu. Nah, akhirnya kenapa kami melakukan sebuah alur pendakian ya. Kalau di Semeru kami membuat suatu konsep pendakian itu bukan berdasarkan konsep, kita berdasarkan proses gitu kan. Karena kita orang kampung, kita tidak tahu apa-apa tentang konsep, tentang apa, sistem pendakian seperti ini kita nggak tahu waktu itu. Yang penting kita lakukan dulu. Baru di 2016 baru terbentuklah sebuah konsep gitu kan. Konsep, oh berarti sistem pendakian itu seperti ini. Ada pra pendakian, ada saat pendakian, terus kemudian ada pasca pendakian. Itu kalau kita pilah-pilah dalam 3 tahapan itu. Nah, untuk komunitas sendiri, Cak, di sini kan kayaknya di makin berkembangnya zaman, makin majunya zaman, ini yang saya lihat kan makin kekurang nih komunitas-komunitas atau mereka yang menyebut pencinta alam untuk melakukan aksi-aksi sosial, aksi-aksi bersih di gunung gitu. Nah, menurut pandangan Cahyo kan, Cahyo yang apa namanya sering yang sehari-harinya di lingkungan itu gitu, Cahyo. Itu menurut Cahyo masih ada nggak sih komunitas-komunitas yang mau melakukan kayak aksi bersih gunung kayak gitu? Masih ada, masih banyak. Saya rasa itu masih banyak. Dan itu jadi tren gitu loh. Artinya kita melakukan aksi insidentil ya sesaat itu juga itu semakin banyak. Tapi apakah kita akan terus memposisikan kita sebagai teman-teman yang pencinta alam misalkan untuk jadi pemulung sampah? Kita kembalikan lagi, sampah itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita bersama. Pengunjung pun itu juga punya tanggung jawab. Tidak hanya sekedar dia udah bayar tiket terus kemudian dilepas tanggung jawab. Buang sampah sembarangan. Jadi itu. Jadi intinya kita berbagi peran sebenarnya sih. Ada ya di pra, saat dan pasca itu tadi. Ketika pendaki itu butuh wawasan, edukasi, ya kita masuk di sana. Seperti apa edukasi yang kita berikan, gitu kan? Dengan terbentuknya sebuah sistem yang pra, saat dan pasca itu tadi, saya rasa bisa dioptimalkan di 3 tahapan itu. Misalkan kami nih yang suka berkomunikasi, berdiskusi, ya kenapa enggak kita mensosialisasikan sebuah aturan? Karena zaman semakin maju, aturan itu kadang kan sudah tertera, tapi kan tidak dibaca. Kan itu. Padahal larangan-larangannya sudah jelas di aturan SOP sudah jelas. Tapi apakah itu dibaca? Kan gitu. Iya, betul. Makanya kami memfilter itu di pendakian Semeru itu wajib untuk ikut briefing. Gitu. Kenapa kami sampaikan secara lisan ya kan? Memang kami keterbatasan. Dulu kita punya keinginan itu bahwasannya pakai audio visual gitu kan di aktivitas briefing itu tadi. Tapi apa yang kami sampaikan secara audien langsung itu adalah membangun sebuah kedekatan dengan pendaki itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu metode gitu kan. Iya, betul. Tuh, makanya kan bukan serta merta kita memposisikan kita bagian dari pengelolaan pendakian yang apa ya, yang bisa dibilang ranger segala macam. Kita bukan memposisikan itu. Kita memposisikan kita adalah temannya pendaki gitu.
kita bangun kedekatan secara batiniah gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, ini semakin hari kan kayak pendakian ini semakin menjamur nih, Cak ya. Udah nggak bisa apa ya, mungkin udah dibatasin tapi orang masih aja gitu kan yang pengen mungkin nanya-nanya ini masih ada nggak ininya apa namanya kuotanya bla 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 gitu, saking pengennya naik ke Gunung Semeru ya. Nah, Gunung Semeru ini kan memang salah satu gunung favorit ya di Indonesia, bukan di Jawa nih, ini udah masuk list di Indonesia gitu, Cak. Jadi otomatis nih makin banyak, makin ramai orang yang naik ke Gunung Semeru gitu. Dan yang pastinya sih itu pasti banyak juga tingkat kecelakaannya, Cak ya, di Gunung Semeru ini. Nah, itu tingkat kecelakaan yang sering banget terjadi di Gunung Semeru itu yang seperti apa nih, Cak? Untuk tingkat kecelakaan ya dari tahun ke tahun kan selalu berubah tingkat insiden segala macam, terus kemudian lokasi-lokasi insiden. Tapi kebanyakan sih rata-rata pendaki itu yang mengategorikan dalam tanda kutip mengategorikan itu adalah hipotermia, gitu kan, mengategorikan itu. Padahal mereka yang mengategorikan itu yang menganggap oh teman saya kena hipotermia, tapi padahal dia belum tahu hipotermia itu seperti apa dan segala macam. Nah, setelah beberapa kali kami dilaporin oleh pendaki yang temennya katanya hipotermia, tapi setelah kita samperin ya, kita evakuasi dan segala macam, terus kemudian kita kasih bakso, kita kasih makan, ternyata langsung sembuh. Berarti itu lapartermia dong. Kan iya toh? Iya, itu lapartermia. Makanya kan gini, mohon maaf sebelumnya kan kebanyakan pendaki yang di zaman sekarang itu kan mereka itu seolah-olah itu malas untuk makan itu. Padahal itu sangat penting untuk tubuh kita. Kan itu. Ya, gejala-gejala awalnya ya kalau orang udah malas makan ya pastinya akan terjadi hipotermia atau penurunan suhu tubuh itu tadi. HMS itu ya. Tuh, kebanyakan di situ sih, keseleo segala macam. Kalau pendaki zaman dulu kan karena sudah terbentuk ya dari karakter segala macam, hanya sekedar keseleo aja. Kalau pendaki zaman dulu masih terus jalan. Kalau pendaki zaman sekarang seperti apa? Ya kita tidak menjustifikasi pendaki zaman sekarang itu lemah gitu, enggak ya. Tapi kebanyakan yang kami alami di lapangan itu mereka langsung minta evakuasi. Gitu loh. Dan itu kan difasilitasi juga kan gitu. Ada kontak emergency misalkan. Gitu kan. Nah, langsung naik kalau ada emergency yang kayak gitu. Dari savernya langsung naik gitu. Ya, itu dulu kami teman-teman saver bersama petugas Taman Nasional itu untuk evakuasi memang kami lakukan 2014, 15, 16. Terus kemudian 2016 itu kan ada kelompok masyarakat di Ranupane itu membentuk sebuah wadah yang dalam hal ini dikhususkan untuk proses evakuasi itu tadi. Ya kan, proses evakuasi. Jadi tugas kita semakin ringan nih, teman-teman. Hanya di pra dan pasca. Sedangkan saat pendakian ketika terjadi insiden sudah ada nih tim evakuasi. Kan itu. Nah, terus kemudian akhirnya tim evakuasi hanya kurang mereka itu di peningkatan kapasitas. Jadi kami sangat berharap sih sebenarnya kepada pihak luar ya, pihak luar dari lingkaran Taman Nasional atau bahkan ke Taman Nasional sendiri untuk benar-benar meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap proses evakuasi itu tadi. Penanganan terhadap pasien seperti apa? Karena ini juga standarnya juga pasti ada dong, kan pasti. Gitu. Tuh. Untuk tingkat kecelakaan yang paling parah yang seperti apa? Yang sering banget Cak Yo alami? Yang dialami oleh pendaki itu zaman sekitar 2014-15 tuh. Karena pendakian memang kan direkomendasikan kan sampai Kalimati, ya kan? Karena terkait dengan status gunung, karena waspada radius amannya ya sekitar Kalimati. Jadi segala aktivitas setelah Kalimati, kalau ada pendaki yang melakukan kegiatan ke sana,
memang Taman Nasional harusnya mencegah gitu kan. Tapi kan nggak mungkin menempatkan petugas di Kalimati itu kan nggak mungkin. Ya. Makanya kan ada surat pernyataan. Kalau misalkan ada pendaki yang melewati batas aman itu tadi, segala resikonya kan ditanggung sendiri. Oke. Asuransi tidak di cover dan lain segala macam. Tapi tetap aja ya apa namanya dicari ya kalau misalkan hilang kayak misalkan masuk blank 75 itu kan itu udah termasuk bukan dari titik aman kan di situ. Kita kan bicara apa? Bicara aturan memang kita nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu kan. Tapi kan di kita kan bicara kemanusiaan. Ya tetap kita cari. Kan itu. Ya, artinya ada sisi-sisi yang kita sebagai mitra dari Taman Nasional kita mensosialisasikan sebuah aturan, tapi di satu sisi kita juga berposisi sebagai relawan ataupun tim SAR dan lain segala macam. Jadi di situ. Tapi untuk kayak korban-korban yang nggak ditemukan itu kayak gimana itu, Cak? Ya banyak sih. Kayak yang mungkin yang terakhir korban dari luar negeri itu ya, bule ya, itu hilang kan sampai sekarang nggak ditemukan itu. Itu kejadiannya kan 2016 kalau nggak salah di bulan puasa. Seingat saya di bulan puasa, karena di jam operasional loket itu kan ada jam operasionalnya kan. Nah sekitar jam 8 itu baru dibuka untuk loketnya. Loket tiketnya itu baru dibuka sekitar jam 8. Nah sedangkan dia berdua itu jam 7 itu sudah berangkat. Oh, jadi tanpa daftar lagi. Iya. Sudah berangkat. Terus kemudian di Ranukumbolo di Panggunan Cili itu kan sempat ketemu saya. Itu kurang lebih jam 11 lah. Karena waktu itu saya juga lagi nemenin tamu untuk mengantarkan sampai Ranukumbolo. Tapi prosesnya saya proses turun gitu kan. Proses turun, dan sedangkan dia istirahat di Panggunan Cili waktu itu berdua. Saya kira udah saya tidak berpikir bahwasannya dia itu udah punya tiket atau enggak kan gitu. Terus kemudian dia langsung menurut kronologisnya dia langsung ke Kalimati. Dia langsung ke Kalimati itu sampai di Kalimati itu sekitar jam 2-an lah kurang lebih. Jam 2, jam setengah 3. Terus kemudian dia istirahat, makan siang. Sekitar kurang lebih jam 4 atau jam 5 dia itu summit sore. Sore Full pack. Full pack dia naik berdua. Nah setelah dia naik, karena kan pasti nemuin sunset nih. Memang ada foto-foto sunset di pendaki yang perempuan temannya itu. Yang selamat itu ada. ya. Ada di tengah-tengah, menurut beberapa cerita dari beberapa teman yang mendampingi temannya perempuan itu, karena waktu itu teman-teman saver itu posisinya sebagai tim advance gitu kan, sebagai tim advance. Ketika ada laporan, kita yang bergerak duluan, baru kita memutuskan kalau ini benar hilang misalkan. Baru dibukalah yang namanya open SAR. Baru semua pihak itu yang punya kapasitas, punya kemampuan dan segala macam baru terjun langsung. Gabungan. Ya, kembali lagi ke kronologis kejadian si Leonel itu tadi ya. Oh iya, Leonel. Nah, terus kemudian ternyata di tengah-tengah perjalanan menuju puncak, si perempuan ini kan nggak kuat atau merasa kedinginan dan yang segala macam. Terus kemudian dia berhenti di situ. Nah, terus kemudian dia bilang ke Leonel ini, ya sudah, kamu kalau mau summit aja, saya akan tunggu di sini. Tuh. Nah ternyata si perempuan ini menunggu sampai sekitar jam 10-an malam. Terus kemudian karena nggak kuat akhirnya dia turun. Dan si Leonel ini tidak terlihat. Gitu loh. Kalau turun kan, kalau dia turun balik kan pasti ke situ kan. Tapi karena mungkin malam atau mungkin jalurnya yang lain segala macam. Nah, maka si perempuan ini turun di sekitaran batas vegetasi. Di batas vegetasi itu perempuan itu 2 malam
kurang lebih 2 malam dia berhenti di situ, stay di situ. Dia pakai flashlight ya kan, Oke. dari thermal waktu itu. Karena bulan puasa pendakian gunung itu kan sepi. Nah, kebetulan ada beberapa personel yang mendaki ke Semeru waktu itu. Bahkan ada beberapa temen yang waktu itu saya kenal juga melakukanlah pendakian ke puncak Semeru. Di Kalimati, di batas vegetasi, dia meneriakkan sebuah yel-yel ya untuk mematik semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Nah kan biasanya kan kayak gitu Oh puncak sedikit lagi, kan biasanya seperti itu. Tapi itu dengan nada yang keras kan gitu. Maka si perempuan ini di batas vegetasi itu mendengar suara itu. Maka dia minta tolong lah gitu kan. Oke. Help me gitu. Kata teman saya yang waktu itu mendengar suara itu. Maka dia tidak summit, terus kemudian dia mencari sumber suara itu. Nah, ditemukanlah si temannya Leonel itu tadi. Baru dibawa turun ke Kalimati. Ya, di situ sempat bermalam semalam. Ya tanya-tanya diinterogasi sedikit oleh teman-teman waktu itu. Terus kemudian baru diajaklah turun. Nah, diajak turun ke Ranupani. Lah kita kan bingung, nggak ada data-datanya. Iya, karena nggak daftar itu tadi. Iya, karena nggak ada data-datanya. Akhirnya ya kita putuskan di hari apa waktu itu. Jadi begitu kita dapat laporan pagi atau sore, paginya kita langsung berangkat untuk menuju ke Kalimati. Kita waktu itu teman-teman saver dengan beberapa masyarakat lokal, dengan petugas juga menjadi tim advance untuk menuju ke Kalimati. Nah, sampai di Kalimati kita sudah sekitar jam 3, jam 4 lah. Terus kemudian kita makan siang. Karena masih ada sisa waktu, kita coba bagi tugas untuk memanfaatkan waktu itu. Akhirnya dibagi 2 waktu itu. Yuk kita sisir mulai dari batas vegetasi ke arah kanan atau batas vegetasi ke arah kiri. Kita bagi 2 tim. Nanti ketemunya di shelter Kalimati. Nah, sampai waktu itu saya sekitar jam 6 lah baru nyampe di shelter Kalimati. Terus kemudian waktu itu tim satunya yang waktu itu koordinatori oleh teman kami juga waktu itu Cakit, sampai sekitar jam 8-an atau jam berapa gitu malam. Terus kemudian kita koordinasi apa sih yang sudah ditemukan oleh teman-teman yang ada di lapangan gitu kan. Dan teman-teman kebanyakan tidak menemukan apa-apa. Ada beberapa jejak pun itu juga memang ada indikasi jejak karena size-nya mungkin terlalu lebar, besar gitu kan. Tapi itu tidak berurutan gitu loh. Ada 10 meter ada lagi jejak, 10 meter ada lagi jejak gitu kan. Oh, gitu. Maka setelah temuan-temuan itu kita rapatkan bersama, maka kita putuskan untuk melaporkan ke Ranupani. Ke Ranupani dan akhirnya dibukalah yang namanya open SAR gitu kan. Open SAR itu. Jadi maka teman-teman melakukan pencarian bersama-sama. Tuh. Tapi posisinya di waktu terakhir hilang kan dia arah puncak ya, Iya. Cak, ya. Berarti ada kemungkinankah dia itu hilangnya di sekitaran puncak atau jalur menuju puncak gitu? Ya kita sulit untuk mendeteksi itu. Ya kan, mendeteksi itu sulit gitu karena ya itu tadi tidak ada barang-barang yang dia tinggalkan. Biasanya kalau udah apalagi orang Indonesia ya, sampah itu bisa dijadikan alat untuk pendeteksi gitu kan. Oh pasti ada orang ini kan gitu. Ya itu sudah beberapa kali di hari pertama open SAR itu bahkan ada teman-teman dari Gimbalalas juga melakukan pencarian di puncak sampai muterin kawah segala macem, keliling di kawah, ternyata masih nggak ada gitu. Tuh.
untuk di blank 75 udah disusurin juga itu. Baru di hari pertama itu kan kita analisis semua kan. Kekuatan yang ada dari teman-teman potensi-potensi SAR, bahkan dari Basarnas juga kita koordinasi bareng, nanti kita petakan, kita bentuk sebuah seru, terus kemudian nanti ke area sini, bahkan ke arah blank 75 dan segala macam. Blank 75 pun dicari sama teman-teman juga beberapa kali itu nggak ada. Aduh, masih tanda tanya besar itu. Bahkan sempat penambahan waktu ya waktu itu. Penambahan waktu seminggu lagi. Jadi gini, di hari pertama kita jadi tim advance, terus kemudian ada 7 hari masa pencarian, tidak ketemu, ditambah 3 hari. 3 hari itu adalah kebijakan dari waktu itu dari Taman Nasional atau dari koordinator SAR waktu itu. Ya udah kita cari lagi selama 3 hari. Masih belum ketemu. Terus akhirnya ditariklah semua potensi-potensi SAR. Terus kemudian dirapatkan lagi nih. Karena ini menyangkut nama baik bangsa, ya karena warga negara asing kan. Akhirnya Basarnas dari pusat pun turun dengan drone, dengan potensi-potensi yang bisa dimiliki gitu. Maka diputuskanlah SAR tambahan. Kan gitu. Selama 7 hari. Ya kan, selama 7 hari. Kalau dihitung udah tahu sendiri kan. Advance hari pertama 1 hari. 7 hari masa pencarian open SAR udah 8. Tambah 3 hari udah 10. Terus kemudian tambah 7 hari lagi. Udah berapa? Hampir 1 bulan lah waktu itu. Karena keluarga masih beranggapan bahwasannya Leonel itu masih hidup gitu kan. Setiap minggu ada informasi misalkan kita bentuk tim kecil lagi. Habis SAR tambahan kemudian masih dibentuk tim kecil lagi. Ketika ada indikator terkait keberadaan dari Leonel, maka berangkatlah kita. Sampai waktu itu teman-teman di H-1 sebelum Lebaran itu masih mencari. Pulang-pulang udah Lebaran di negeri. Gitu. Jadi itu masa pencarian terhadap Leonel tadi. Karena memang butuh butuh banyak potensi lah untuk mencari satu orang itu tadi. Manakah Lionel? Ya sampai sekarang nggak ada kabarnya ya. Apa mungkin dia bisa nggak si Cak? Saya kan ngelihat kawah itu ada di posisi di sebelah mana tuh? Selatan. Selatan. Itu apakah bisa sih pendaki itu mengarah menuju deket atau bibir kawah Jonggring Saloka itu? Bisa. Tergelincir pun ada kemungkinan besar nggak? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke, ya kalau ke situ ya siapa yang mau nyari ya? Ya nggak tahu. Ya nggak mungkin ya. Selamat pun nggak mustahil. Gitu. Tapi yang penting kan kita sudah berupaya semaksimal mungkin gitu kan. Artinya kan ya kita bukan berarti mengecilkan peran dari teman-teman yang lain juga. Kita tetap apresiasi. Maka dari itu kan harapan kedepannya itu bagaimana sistem pendakian itu bisa meminimalisir insiden-insiden seperti itu. Zaman semakin maju nih, kan gitu. Masa sih nggak bisa bentuk sebuah sistem pendakian yang untuk bisa meminimalisir insiden-insiden itu. Oke, nah itu mungkin untuk dalam evakuasi salah satu mungkin korban ya Cak ya, mungkin enggak satu itu aja, mungkin sebelumnya sudah banyak ya Cak ya, sudah dievakuasi gitu. Nah kalau misalkan untuk menghadapi erupsi ini kan kayak tahun 2021 Cak ya, apa 2021 ya? 2021 ya? Ya jadi 2021 ya, 2021 kan erupsi itu. Nah itu kan dampak yang paling kena imbasnya dari erupsi Gunung Semeru ini di wilayah bagian mana sih Cak kalau di Semeru itu? Jadi erupsi di 2021
Itu yang kena terdampak paling parah memang di Kabupaten Lumajang. Lumajang ya. Nah, Lumajang dan bukaan kawah memang ke arah sana gitu kan. Bukaan kawah itu memang ke arah sana. Jadi ada 2 kecamatan lah yang paling parah waktu itu, di Kecamatan Candipuro sama Kecamatan Pronojiwo. Karena aliran lahar bukaannya ke arah sana. Tuh. Kalau 2012 aliran lahar itu ke arah Kecamatan Pronojiwo aja. Terus kemudian seiring bertumbuhnya material yang dibawa dari perut bumi terus kemudian dikeluarkan, akhirnya berubahlah aliran itu. Jadi alirannya itu ke arah Kecamatan Candipuro. Maka yang terjadi di 2021 itu terjadilah yang namanya awan panas guguran, APG. Nah, yang kena imbasnya di Kampung Candipuro itu. Ya, Candipuro yang paling banyak itu. Untuk korbannya sendiri itu banyak. Jadi ada beberapa dusun kan di Kecamatan Candipuro dan sepanjang aliran kali yang berhulu di Puncak Semeru yang dilewati oleh awan panas itu tadi kan. Nah, kebanyakan itu adalah para penambang pasir. Karena di situ kan sebagai tambang galian sil sudah dilegalkan oleh pemerintah dan segala macam. Tapi kan ya tetap saja yang namanya pekerja kadang kan tidak begitu memperhatikan tanda-tanda alam itu tadi. Atau mungkin peringatan-peringatan mungkin kan belum dibangun sebuah sistem yang bagus gitu. Atau mungkin mengabaikan masyarakat itu. Bisa jadi seperti itu. Karena ini udah biasa, ya kan gitu. Nah, itulah hal semacam itu kan seharusnya kan kita harus benar-benar lebih mendekati ke masyarakat, memberi pemahaman bahwasannya masyarakat itu tinggal di kawasan rawan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana, letusan dan lain segala macam. Oke, Cak. Nah, berarti ini kan dari server di Ranupane ini kan ditarik untuk membantu ya atau mengevakuasi korban-korban yang terkena guguran awan panas ini tadi. Nah, dari sekian banyak korban ini ada kesulitan nggak sih yang didapat untuk mengevakuasi korban-korban ini, Cak? Iya, sangat banyak sih kesulitan-kesulitan karena awannya itu masih panas ya. Jadi material itu kan masih panas, kan kita tidak bisa langsung masuk tanpa safety, ya kan? Kalau seandainya pakai telanjang kaki misalkan karena material itu masih panas, ya gimana kita mau masuk? Kan gitu. Ya. Jadi butuh waktu untuk proses-proses evakuasi itu tadi. Terus kemudian kan tidak terdeteksinya lokasi-lokasi yang benar-benar itu di titik korban. Karena ini kan misalkan ini di sini ada aktivitas penambang misalkan. Terus kemudian ada awan panas turun, bisa jadi mereka itu terbawa oleh awan panas itu. Oh, jadi hembusannya itu kenceng juga. Yo kenceng banget. Kenceng banget. Kecepatannya yo bisa ratusan kilometer per jam. Mana sempat masyarakat untuk menghindar kan gitu. Iya. Makanya kan harapan kedepannya sih karena masyarakat yang terdampak itu kan mereka tinggal di kawasan rawan bencana. Ya setidaknya masyarakat atau lembaga-lembaga atau NGO segala macam untuk benar-benar memahamkan atau meningkatkan kapasitas masyarakat itu. Ih, ngeri juga ya, Mak. Saya malah mengiranya guguran awan panas itu dia kan kalau lihat di berita atau di TV gitu kan kayak pelan. Saya pikir kan kalau kita ngelihat di Jonggring Soloko itu kan boom. Ya. Tapi kan pelan kayak gitu kan kayaknya. Saya mikirnya seperti itu loh. Enggak, kalau itu kan letusan eksplosif ke atas gitu kan. Kalau ini kan benar-benar turun gitu kan, turun. Jadi dia itu bukan letusan ke atas yang awan panas guguran itu. Jadi ibaratnya begini, ini kan kawah nih. Ya, terus kemudian ini ada bukaan kawah. Nah, untuk material di sini, ini kan ada yang menghalangi. Nah, terus kemudian ada dorongan nih dari perut bumi. Maka di sini akan turun. Kayak longsor gitu.
Berapa juta meter kubik udah itu. Iya. Panasnya bisa mencapai 700 derajat lebih. 100 aja kan udah bikin mendidih ya. Iya. Makanya kan selama beberapa hari setelah awan panas guguran itu terjadi, kan material ini masih panas. Masih panas. Kan kita tidak bisa serta-merta langsung langsung mencari korban. Otomatis Jangan-jangan dulu. jangan-jangan kita yang jadi korban nantinya. Kan gitu. Iya, iya. Prinsip pertolongan kan jangan sampai menambah korban. Kan gitu. Iya. Ini perbedaan sama Semeru sama Merapi itu sama nggak sih dia cara dia erupsi itu? Hampir sama. Tapi dulu Semeru itu punya karakter setiap 15 menit sekali itu pasti ada aktivitas letusan. Kalau menurut beberapa ahli itu normalnya Semeru itu seperti itu. Oke. Gitu lah. Menurut beberapa ahli gitu kan, bahwasannya ya aktivitas Semeru karakternya seperti itu. Sekarang di Indonesia sendiri ada nggak banyak gunung yang punya karakter seperti Semeru. Misalkan kayak gunung-gunung lain yang letusan asapnya itu terusan, kayak asap rokok gitu keluar terus. Ada yang intervalnya itu sangat lama. Entah itu 1 hari baru mengeluarkan, terus kemudian 1 hari mengeluarkan, kan gitu. Kalau Semeru kan dulu kan rutin, setiap 15 menit sekali mengeluarkan. 15 menit pasti ditunggu. Dan itu kan dulu ditunggu-tunggu oleh pendaki, kan gitu. Momen paling seru. Momen kan gitu. Ya itu karakter Semeru. Iya, dulu kan kalau nungguin letusannya itu dah ngerokok dulu, ngerokok udah itu. Wih, foto. Itu momen yang paling kita tunggu-tunggu memang. Kalau untuk yang Merapi dia langsung menyebar juga ya. Kan ada Awan panasnya. udus gembel juga gitu. Ya hampir sama sih, ada awan panas guguran kalau istilah geologinya itu seperti itu. Kalau orang kampung mengistilahkan wedus gembel kan gitu. Sama. Terus kemudian letusan eksplosif juga ada. Yang kalau di Merapi sendiri kan sempat ada Merapi tidak akan pernah ingkar janji. Kan gitu. Jadi setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali Merapi pasti meletus. Entah itu kecil, entah itu besar. Tapi kalau Semeru kan tidak bisa diprediksi. Oh gitu. Iya kan? Jadi perbedaannya ya kalau Merapi itu 5 tahun sekali itu pasti ada gitu ya. Iya, jadi itu ada intervalnya lah untuk letusan-letusan di Merapi itu sendiri. Jadi kita bisa bisa mengedukasi kepada para pendaki bahwasannya kita beraktivitas di aktivitas pendakian ya kita harus paham karakter pendakian, karakter gunung itu sendiri. Jangan sampai dipukul rata semua. Ya kan? Oke. Berarti bahaya juga ya Semeru kalau itu nggak bisa diprediksi tiba-tiba meletus gitu kayak kejadian di Gunung Merapi, Padang. Kan itu. Iya. Nah, sekarang gini, di Merapi itu kan statusnya kalau nggak salah waktu itu adalah waspada. Sudah ada peringatan dari vulkanologi juga. Tapi aktivitas pendakian masih berjalan dong. Nah, terus kemudian tidak ada edukasi, tidak ada informasi terkait hal itu. Betul. Terus kemudian terjadilah sebuah letusan. Maka korbannya berapa? Banyak kan gitu. Iya. Makanya selalu ketika ada pendaki tanya ke saya, kapan Semeru buka? Ya kita jelaskan, Semeru statusnya saat ini level 3. Gitu kan, level 3 radius amannya biar mereka itu paham tentang ke gunung api. Masa kita main ke gunung api, kita tidak tahu karakter gunungnya. Kita tidak punya wawasan tentang gunung api. Kan konyol kan gitu. Iya kan? Nah. Ya beda mungkin kayak Gunung Dukono ya setiap menit kalau yang saya perhatiin setiap menit itu aja
mungkin kalau orang yang baru pertama kali kayak saya kemarin kan ke Gunung Dukono itu ya, baru pertama kali ngelihat gemuruhnya udah kayak apa ya? Kayak penggorengan ya. Iya. Di kuping tuh udah kayak gemuruh, kayak suara apa namanya? Guntur di langit kayak gitu, Cak. Radius berapa itu dari Itu jaraknya ke kawah waktu itu? Jarak 5 kilo 5 kilo tuh udah kedengeran. Iya. Udah kayak tuh katanya suara gunungnya kayak gitu. Lah kayak geledek gitu kan, guruk gitu. Kita pas sudah sampai ya itu beneran itu semburan dari duar, kaget, bener-bener kaget. Ya makanya kan dulu Semeru pun ketika ada suara gemuruh pun sampai terdengar di radius 10 kilo. Bahkan di desa saya kan jaraknya kan kurang lebih sekitar radiusnya 18 kilo kan. Ya. Ada desa yang jaraknya radiusnya sekitar 8 kilo. Ada desa terdekat itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kawah. Jadi sangat jelas sekali suara-suara itu gitu loh. Iya. Ngeri ya. Orang yang ya tinggal di radius nggak aman ya, di gunung apa namanya, di kampung-kampung mungkin yang di bawah kaki gunungnya itu. Tapi kan masyarakat kan di situ sudah bertahun-tahun. Iya. Kan itu sudah, makanya kan yang harus yang harus disadari oleh masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa hidup harmonis gitu loh dengan kondisi alam, memahami karakter Semeru dan lain segala macam. Akhirnya akan ada ikatan antara gunung dengan masyarakat, itu ada ikatan. Itu yang seharusnya dibangun kan gitu. Betul. Nah tapi kalau kita balik lagi ke korban nih ya. Cak. Jadi kan dari korban-korban ini kan banyak mereka yang tertimbun mungkin udah di bawah tanah gitu, udah sangat dalam gitu. Nah untuk mereka ini masih dievakuasi kah atau dibiarkan? Jadi dalam standar operasional prosedurnya pencarian ya, itu kan ada, kalau di bencana itu kan ada masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat. Jadi semua itu difokuskan untuk proses pencarian. Kalau dulu itu kurang lebih sekitar 2 minggu, terus kemudian ditambah lagi 1 minggu atau berapa itu masa tanggap daruratnya. Nah setelah melewati masa itu, meskipun masih ada korban yang belum ditemukan segala macam, ya kita tinggalkan. Maka masuklah ke tahap berikutnya. Pemulihan, ya kan? Pemulihan infrastruktur, pemulihan mental masyarakat, pemulihan sarana prasarana yang rusak akibat dari bencana itu tadi. Ya itu memang siklus. Jadi ada masanya masa tanggap darurat, terus kemudian ada pemulihan, ada pasca, terus kemudian ada kembali lagi ke pra. Kan sewaktu-waktu lagi ke depannya kan pasti terjadi itu lagi, bencana lagi. Ya itu kan seperti lingkaran itu. Iya. Nah berarti sekarang banyak pendaki-pendaki yang kenal sama Cak Yo yang nanya-nanya kayak gitu, kapan nih Semeru buka gitu, kapan? Apalagi kemarin kan ngeliat postingan dari yang aksi bersih-bersih ya, kemarin bersih-bersih jalur itu kan ada yang di share juga di Instagram gitu, sempat viral juga kan. Nah itu udah, wah saya sendiri ngeliat, wah ada ini harapan nih gitu, kayaknya mau buka nih sebentar lagi gitu. Apa memang iya sebentar lagi itu akan segera dibuka atau gimana sejak? Ya kembali lagi sih, kalau untuk pendakian Semeru kan kita juga harus menghargai dari teman-teman vulkanologi kan. Dia kan ditugaskan negara untuk mengamati gunung, untuk menentukan status gunung, untuk menentukan radius amannya seperti apa. Tuh, karena Semeru statusnya adalah siaga atau level 3 gitu kan, yang radius amannya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 kilo itu secara melingkar. Misalkan nih puncak nih ya, nah ini radius 5 sampai 7 kilo ini nggak boleh ada aktivitas manusia. Ditambah lagi 13 km di aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Yaitu tadi
aliran awan panas ke beberapa desa di 2 kecamatan itu, ya itu tidak seradius 13 kilometer nggak boleh ada aktivitas, sebenarnya seperti itu. Oke, Cak, ini pertanyaan terakhir Cak ya, sebelum kita closing nih. Kita kan belum tahu ya Semeru ini kapan dibuka gitu kan. Kemarin memang udah ada bersih-bersih jalur, tapi mungkin hanya buat biar nggak terlalu sumpek kali Cak ya gitu ya. Nah, ini harapan ke depan buat pendaki-pendaki yang mungkin kalau udah buka nih Semeru, harapan ke depannya apa yang mau Cak Yo harapin dari pendaki-pendaki ini? Ya, harapan saya sih tetap pendaki itu sebelum mendaki gunung, entah itu di Semeru atau gunung yang lain, ya perbanyak dulu ilmunya, kan gitu. Ya. Perdalam dulu ilmunya, perluas dulu wawasannya, kan gitu. Jangan sampai kita masuk kategori pendaki yang tidak tahu apa-apa, karena secara otomatis kita di sana itu posisinya adalah bertamu. Kan itu. Jadi selayaknya tamu juga harus punya etika. Bagaimana kita beraktivitas di dalam kawasan. Terus kemudian kita harus mengenali dulu karakter gunungnya seperti apa. Kita tidak membuang sampah. Terus kemudian tidak merusak ekosistem yang ada di sana. Sebenarnya banyak hal. Jadi ya saya sangat berharap sih kepada pengelola kawasan terutama, terus kemudian pihak-pihak terkait, ayo bangun sebuah sistem pendakian yang benar-benar bertanggung jawab terhadap kawasan ekosistem yang ada di sana dan juga terhadap keselamatan pendaki itu sendiri. Karena jangan sampai nih karena aktivitas pendakian semakin rame, semakin banyak pula insiden-insiden yang terjadi. Itu yang selalu kita hindari karena kami di sini dalam rangka pengurangan resiko itu sangat penting dilakukan untuk memfilter pendaki-pendaki yang benar asal-asalan untuk masuk ke gunung. Jadi ayo saya mengajak kepada semua pihak, bukan hanya saya, bukan hanya kepada pemerintah, tapi semuanya untuk berperan aktif, berbuat sesuatu. Karena ini sudah kronis. Banyak pendaki yang zaman sekarang seperti apa, yang langsung dijustifikasi ABC segala macam. Tapi kita diam tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Kami hanya mengajak, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membenahi sebuah sistem pendakian itu tadi. Tuh padet udah ya kalau Cak Yo udah kasih komentar ya. Oke Cak Yo, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Cak Yo Saver Semeru. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik atau unik, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Yo, makasih banyak. Cak Yo, ini masih hangat ya badannya. Mungkin setelah ini istirahat aja dulu, Cak Yo ya. Kayaknya nggak enak badan ya, Cak Yo. Oke. Sampai jumpa.